wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wa bihi nasta'inu ala umuri dunya wad din. Assalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa maulana Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'd. Hadirin wal hadirat jamaah zuhur yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Pertama-tama marilah kita bersama-sama memanjatkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala karena pada kesempatan yang mulia ini kita diberikan nikmat oleh Allah Subhanahu wa taala sehingga kita dapat hadir di masjid kita ini, Masjid Al-Wasilah, dalam rangka melaksanakan ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Semoga ibadah salat zuhur kita diterima di sisi Allah Subhanahu wa taala dan dilipat gandakan pahalanya. Selanjutnya salawat dan salam kita kirimkan kepada kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, Nabi yang menjadi panutan kepada kita semua. Hadirin wal hadirat jamaah zuhur yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadwal untuk yang sesungguhnya pada hari ini dibawakan oleh ibu dekan Feli, namun beliau tidak berkesempatan. Beliau memiliki tugas yang lebih penting sehingga beliau mengamanahkan kepada saya untuk menyampaikan untuk pada kesempatan ini. Hadirin wal hadirat jamaah zuhur yang dimuliakan oleh Allah SWT. Pada kesempatan yang mulia ini saya ingin mengangkat tema kultur, yaitu peran Al-Quran. Peran Al-Quran dalam menciptakan peradaban maju di era modern ini. Di awal Quran surah Al-Alaq, Allah Subhanahu wa taala menggunakan kata kerja perintah, Iqra. Perintah ini menunjukkan begitu pentingnya, begitu perlunya seseorang memiliki ilmu pengetahuan dalam rangka memajukan sebuah peradaban, khususnya di era modern. Di dalam kata perintah Iqra, baca, Allah Subhanahu wa taala tidak mencantumkan objek, atau dalam bahasa Arab Allah tidak mencantumkan maf'ul bih atau objek yang mau dibaca, yang akan kita baca, tidak dicantumkan. Pertanyaannya kemudian, apa yang harus dibaca sehingga itu dapat memajukan peradaban di era modern? Yang pertama kata Prof. Resihah dalam kitab tafsirnya, yaitu Iqra, baca alam semesta ini, baca alam semesta ini. Hadirin,
Ada di antara ulama kita itu pintar membaca alam. Beliau sudah mengaku 5 tahun yang akan datang. Ini 5 tahun. 5 tahun yang akan datang itu sudah bisa mengatakan. Beliau sudah mengetahui bahwa 5 tahun yang akan datang, tanggal sekian, jam sekian akan terjadi gerhana bulan, akan terjadi gerhana matahari. Dia sudah tahu 5 tahun yang akan datang. Dan juga uniknya, beliau kalau ditanya, misalnya ada perbedaan seperti mau memasuki bulan suci Ramadan, ini yang sesungguhnya mana yang kita ikuti, Ormas Muhammadiyah atau NU? Sesungguhnya beliau tahu bahwa kita sudah lebaran besok, sesungguhnya kita sudah berpuasa besok. Akan tapi akan apa jawaban beliau? Aceh pemerintah, ikuti pemerintah. Itu jawaban beliau. Padahal beliau bisa membaca apa? Bisa membaca. Itu jawaban beliau, ikuti pemerintah. Hadirin jamaah subuh yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kemudian selanjutnya kata Prof. Syihab, yaitu membaca peristiwa kehidupan. Ya, membaca peristiwa kehidupan. Nah, ini terkadang hadirin jamaah subuh itu kita tidak baca, kita lewatkan saja. Misalnya kita sukses berhasil mencapai tujuan, atau kita gagal, itu kita tidak baca, kita lewatkan begitu saja. Kita tidak baca, kita tidak analisis. Padahal hadirin, Prof. Syihab mengatakan itu penting. Itulah peran Al-Quran, sehingga Al-Quran memerintahkan kita untuk membaca yaitu peristiwa-peristiwa kehidupan. Kalau misalnya peristiwa pada diri kita mengalami kegagalan, itu harus ada pelajaran yang harus kita pelajari. Oh, saya gagal karena ini. Saya sukses. Terkadang hadirin, kalau peristiwa yang terjadi pada diri kita dalam kehidupan kita, misalnya sukses, itu kita sudah bukan kita tidak pelajari, akan tetapi hadirin, ya kita akan bergembira, kita senang, kita bahagia dan lain sebagainya, sehingga kita lupa mempelajari. Sehingga kalau kita misalnya mencapai kesuksesan dan kita pelajari, itu bisa kita tingkatkan dan lain sebagainya. Hadirin jamaah zuhur yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kemudian selanjutnya yaitu membaca tanda-tanda kekuasaan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Membaca tanda-tanda kekuasaan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Di sini tanda-tanda kekuasaan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ya tentunya penciptaan Allah Subhanahu wa Ta'ala tidak seragam. Ada yang sempurna, ada yang tidak sempurna. Sesungguhnya Allah Subhanahu wa Ta'ala atau Al-Quran mengajarkan kepada kita baca. Kenapa tanda-tanda? Kenapa ciptaan Allah ada yang sempurna, ada yang tidak sempurna? Itu mengajak kita untuk belajar, untuk membaca, ya, untuk membaca tanda-tanda kekuasaan. Oleh karena itu hadirin, kalau kita mau membaca tanda-tanda kekuasaan Allah SWT, kita kembali ke Al-Quran. Kita kembali membaca Al-Quran. A'udzu billahi minasyaitonir rajim waz-zaitun wa turi sinin wa hadzal baladil amin laqad khalaqnal insana. Karena terkadang kalau membaca tanda-tanda kekuasaan, mendapati
Misalnya orang ciptaan Allah tidak sempurna, yang disalahkan adalah Allah. Allah memberikan tanda-tanda. Kenapa tidak sempurna? Berarti Allah tidak sempurna. Tidak adil. Harus kita mengkaji ayat Allah SWT. Laqad khalaqnal insana fi ahsani taqwim. Sungguh kami telah menciptakan manusia sebaik-baik bentuk. Tapi ada yang tidak sebaik-baik. Ada yang cacat, ada dan sebagainya. Hadirin, kita kaji dari kata laqad khalaqna. Jadi bukan hanya yang terlibat dalam penciptaan kita, bukan hanya Allah sendirian. Ada yang terlibat. Mungkin orang tua, bukan mungkin orang tua kita melihat Allah SWT. Tidak tertutup kemungkinan pada saat proses anak itu ada di dalam rahim ibu atau dalam kandungan, mungkin ada perbuatan orang tuanya yang tidak tepat, yang tidak wajar dilakukan sehingga berpengaruh terhadap anak. Hadir jamaah zuhur yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Kemudian selanjutnya, bagaimana cara membaca agar menciptakan peradaban? Jadi hadir, bagaimana cara membaca agar supaya dapat menciptakan sebuah peradaban yang baik? Yang pertama, kata Allah, Quraisy belajar. Ya, hadirin, di sini belajar saya mencoba melihat metode belajar yang diterapkan oleh Al-Azhar. Ya, metode belajar yang diterapkan oleh Al-Azhar. Ketika awal semester, ya, awal semester kita dianjurkan itu beli buku, di sana disebut muqarrar, atau kalau di sini disebut adalah buku paket, ya, buku paket atau ya buku paket kita disuruh. Jadi hadirin, jadi awal semester itu ya kita berlomba-lomba datang beli di kampus, ya karena kampus yang jual, kemudian di kampus kita beli, ya kita beli diktat atau di sana disebut muqarrar. Kemudian yang rajin punya, yang maaf di sana ya di Al-Azhar, yang rajin punya, yang rajin mengikuti perkuliahan dan datang. Akan tetapi yang tidak rajin, mungkin tidak punya kesempatan untuk datang ke waktu kuliah, tinggal di rumahnya baca itu diktat, baca itu buku. Nanti masa ujian akhir baru datang ke kampus untuk mengikuti ujian. Ya, kalau bisa menjawab, ya Anda lulus. Akan tetapi kalau Anda tidak bisa menjawab, ya tidak lulus. Itu di Al-Azhar. Dan hadir itu metode yang diterapkan di sana. Ya, itu metode yang diterapkan di sana. Sehingga hadir pernah suatu ketika di pagi hari saya duduk sarapan pagi sebelum masuk kuliah. Pernah ada orang Pakistan, teman dari Pakistan. Teman Pakistan itu gelisah. Saya bilang kepada teman Pakistan itu, saya bilang, marah ya. Kenapa Anda gelisah? Padahal teh sudah ada di hadapan Anda. Dia jawab ini, yang membuat saya gelisah karena kami datang ke bangku kuliah bukan diajari ilmu, akan tetapi kami didikte judul-judul buku. Siapkan buku catatan, disuruh catat judul buku. Nomor 1 judulnya ini, misalnya kalau jurusan tafsir At-Tabari, tafsir ini, tafsir ini, tafsir ini. Waduh. Dalam pikiran beliau itu teman, kita diberikan ilmu di bangku kuliah, padahal hanya judul buku yang dikasih. Dibawa itu judul buku kembali ke rumahnya, dibaca, ditelaah sampai akhir semester.
sehingga hadirin jamaah zuhur yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, kita lihat hasil banyak pemikir-pemikir dunia, banyak pemikir dunia, metodenya begitu, metodenya dialasan begitu, banyak lahir pemikir-pemikir dunia. Ya, hadirin jamaah zuhur yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya, kemudian yang terakhir yang bisa saya sampaikan yaitu mengembangkan, ya, mengembangkan ilmu pengetahuan. Ini yang jarang hadirin. Ya, alhamdulillah hari ini yang mampu mengembangkan ilmu pengetahuan yaitu Iran. Mudah-mudahan bisa kita mencontoh pengembangan keilmuan yang Iran. Ya, beliau bisa menciptakan rudal. Belum bisa mengembangkan ilmu pengetahuan, menciptakan rudal, sehingga hebat hatinya. Mudah-mudahan kita Indonesia juga, ya, dengan peran Al-Quran menganjurkan kepada kita untuk menuntut ilmu pengetahuan, untuk berpendidikan, sehingga insya Allah negara kita juga akan memiliki peradaban yang maju di